Karakteristik gerak harmonik sederhana. Sebelum kita mempelajari karakteristik gerak harmonik sederhana, kita harus mengetahui apa itu gerak harmonik sederhana dulu. Jadi, gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik melalui titik kesetimbangan dan terjadi secara terus-menerus atau kontinu. Contoh lain dari gerak harmonik sederhana adalah ayunan bandul matematis. Gaya pemulih merupakan gaya yang menyebabkan bandul bergerak bolak-balik. Secara matematis, gaya pemulih untuk ayunan bandul dirumuskan sebagai Fp sama dengan minus mg sin theta, di mana Fp merupakan gaya pemulih dengan satuan Newton, m merupakan massa bandul dengan satuan kilogram, g merupakan percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan theta merupakan sudut simpangan. Selain pada bandul, gerak harmonik sederhana itu juga terjadi pada pegas, di mana pegas itu merupakan benda elastis yang mampu kembali ke bentuk semula setelah gaya pengganggu dihilangkan. Berdasarkan hukum Hooke, apabila pegas ditarik dengan simpangan tertentu lalu dilepaskan, pegas akan mengalami gerak bolak-balik dan akan kembali ke bentuk semula karena adanya gaya pemulih. Adapun gaya pemulih pada pegas dapat dirumuskan sebagai Fp sama dengan minus K dikali X, di mana Fp merupakan gaya pemulih, K merupakan konstanta pegas, dan X merupakan simpangan pegas. Tanda negatif pada kedua persamaan menunjukkan bahwa arah gaya pemulih selalu berlawanan dengan arah simpangan yang diberikan. Gaya pemulih pada ayunan bandul sederhana mencapai maksimum jika sin theta sama dengan 1 dan akan bernilai minimum ketika sin theta sama dengan 0. Berdasarkan gaya pemulih pada pegas, besarnya gaya pemulih selain bergantung pada konstanta pegas juga bergantung pada simpangan. Adapun beberapa besaran pada gerak harmonik sederhana, yaitu pertama ada simpangan GHS, yang secara umum dituliskan sebagai Y sama dengan A sin theta atau Y sama dengan omega dikali T kurang T0 ditambah theta 0. Benda menempuh satu kali getaran apabila sudut yang ditempuh itu sebesar 2π atau 360 derajat. Apabila benda telah menempuh satu fase awal sebesar theta 0 pada T sama dengan 0, persamaan simpangan benda menjadi Y sama dengan A sin kali omega T ditambah 0. Nah, dari bab gerak melingkar yang kalian pelajari pada semester sebelumnya, kalian telah mempelajari bahwa kecepatan sudut benda adalah sudut yang ditempuh benda yang bergerak melingkar setiap satuan waktu. Kecepatan sudut dirumuskan dengan persamaan omega sama dengan 2π per T atau omega sama dengan 2π F, dengan T yaitu periode getaran dan F adalah frekuensi getaran. Dengan demikian, persamaan simpangan itu juga dapat ditulis sebagai Y sama dengan A sin kali 2π per T kali T ditambah 0 atau Y sama dengan A sin dikali 2π F dikali T ditambah theta 0, di mana Y merupakan simpangan, A merupakan amplitudo atau simpangan terjauh, omega merupakan kecepatan sudut benda, theta 0 merupakan sudut awal, dan theta adalah sudut fase. Besaran kedua ada kecepatan GHS. Kecepatan GHS dapat diketahui dengan menurunkan fungsi simpangan terhadap waktu, yang secara matematis diperoleh Vy sama dengan A omega cos omega T plus theta 0. Adapun kecepatan maksimum terjadi ketika nilai cos omega T plus theta 0 sama dengan 1.
Dengan demikian, kecepatan maksimum dapat dituliskan sebagai Vm sama dengan omega dikali A. Kemudian ada besaran percepatan, di mana percepatan ini dapat diturunkan dari fungsi kecepatan terhadap waktu, yang secara matematis dapat dituliskan sebagai AY sama dengan minus A omega kuadrat sin omega T plus theta 0. Oleh karena A sin omega T plus theta 0 tadi merupakan fungsi Y, maka persamaan percepatan GHS dapat dituliskan sebagai AY sama dengan minus omega kuadrat dikali Y. Percepatan maksimum getaran harmonik sederhana terjadi ketika nilai sin omega T plus theta 0 sama dengan 1. Dengan demikian, percepatan maksimum dapat dituliskan sebagai AM sama dengan minus omega kuadrat dikali A. Kemudian ada sudut fase, dan beda fase getaran harmonik. Besar sudut fase dapat kita tuliskan sebagai theta sama dengan omega T plus theta 0, di mana omega merupakan 2pi per T atau 2pi kali F. Kemudian fase dalam getaran harmonik dapat dirumuskan sebagai psi sama dengan theta per 2pi. Dua benda yang melakukan gerak harmonik akan sefase jika beda fase keduanya sama dengan 0, dan memiliki fase berlawanan jika beda fase keduanya sama dengan setengah. Contoh soal. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian dari contoh soal dengan menggunakan pemecahan masalah dengan 5 tahap, yaitu visualisasi masalah, deskripsi masalah, merencanakan solusi, melaksanakan solusi, dan evaluasi solusi. Adapun soalnya yaitu nomor 1, benda bermassa 200 gram digantungkan pada sebuah pegas yang memiliki konstanta 40 Newton per meter. Tentukan gaya pemulih yang bekerja pada benda tersebut jika disimpangkan sejauh 10 cm. Untuk penyelesaiannya, pada tahap pertama yaitu visualisasi masalah. Di sini kita akan menggambarkan keadaan benda yang terdapat pada soal, yaitu pada soal nomor 1 ini kita ketahui sebuah benda digantungkan pada sebuah pegas. Jadi kita akan menggambarkan pegas terlebih dahulu, kemudian kita tambahkan benda di bawahnya yang kita gantungkan pada pegas. Kemudian tahap kedua ada deskripsi masalah. Pada deskripsi masalah ini kita akan mencantumkan apa yang diketahui dan yang ditanyakan pada soal. Adapun yang diketahui pada soal yaitu massa beban atau massa benda sebesar 200 gram, kemudian konstanta pegas K sama dengan 40 Newton per meter, dan simpangan yaitu Y sebesar 10 cm. Dan yang ditanyakan merupakan gaya pemulih yaitu Fp. Kemudian pada tahap merencanakan solusi, di sini kita akan merencanakan solusi untuk penyelesaian masalahnya. Kita akan menuliskan persamaan yang kita perlukan untuk menyelesaikan masalah. Adapun yang ditanya yaitu gaya pemulih, sehingga kita menuliskan gaya pemulih untuk pegas pada tahap merencanakan solusi, yaitu Fp sama dengan K dikali Y. Selanjutnya pada tahap melaksanakan solusi, di sini kita akan menyelesaikan masalahnya dengan solusi yang kita sudah rencanakan sebelumnya, yaitu dengan menggunakan gaya pemulih pada pegas. Kita masukkan nilai yang kita perlukan pada persamaan gaya pemulih pada pegas, dan kita peroleh besar gaya pemulihnya yaitu 4 Newton. Tahap selanjutnya yaitu evaluasi solusi. Di sini kita akan menentukan
atau membuktikan apakah jawaban yang kita peroleh tadi itu benar atau tidak, yaitu dengan mencari nilai salah satu besaran yang kita ketahui pada soal. Misalnya di sini kita akan mencari nilai konstanta pegas yang dimana pada soal diketahui sebesar 40 Newton per meter. Dengan menggunakan rumus K sama dengan Ft per Y, dan kita peroleh nilai konstanta pegasnya yaitu 40 Newton per meter, dan ini terbukti sama dengan konstanta pegas yang diketahui pada soal. Jadi hasil yang kita peroleh tadi untuk biaya pemulihnya itu sudah benar. Kita tuliskan, jadi gaya pemulih yang bekerja pada benda tersebut adalah 4 Newton.